Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya cintai dan saya banggakan, para mahasiswa jalur seleksi mandiri kelompok 6 yang saat ini sedang mengikuti pelatihan soft skills atau pembinaan soft skills. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, kenikmatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertatap muka melalui virtual untuk menanggapi berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh para mahasiswa. Setidaknya ada 5 pertanyaan yang masuk kepada saya. Yang pertama terkait dengan seorang mahasiswa harus mempunyai kemampuan dalam bidang literasi. Jadi literasi. Perlu kami tegaskan kepada para mahasiswa. Sebagai mahasiswa yang unggul tentunya setidaknya memiliki 3 literasi. Yang pertama adalah literasi data, literasi manusia, dan literasi teknologi. Literasi data tentunya ketika saudara menyampaikan pendapat, gagasan, perlu dirujuk data-data yang betul, data-data yang benar. Artinya bahwa saudara harus mengacu kepada kebenaran data, jangan hanya berasumsi. Ya, itulah yang dikenal dengan literasi data. Literasi kedua adalah literasi teknologi. Yang dimaksud dengan literasi teknologi ini adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi. Mengapa demikian? Karena kita berada pada revolusi industri 4.0 atau yang dikenal dengan IoT, Internet of Things, atau IoP, Internet for People. Artinya bahwa saudara sebagai mahasiswa UNY harus memiliki literasi teknologi, menguasai tentang teknologi. Yang ketiga adalah literasi manusia. Literasi manusia tentunya saudara harus memahami betul karakteristik manusia yang memiliki perbedaan budaya, perbedaan sosial ekonomi, dan sebagainya. Sehingga konflik horizontal tidak akan terjadi ketika saudara memiliki literasi manusia. Interkoneksi 3 literasi tadi, literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia akan membentuk saudara menjadi mahasiswa yang profesional. Yang insya Allah sudah tidak hanya menekankan pada hard skill-nya, tetapi juga soft skills-nya. Sehingga ada keseimbangan antara hard skill sama soft skill. Itulah yang akan membentuk saudara menjadi mahasiswa yang profesional. Yang insya Allah saudara menjadi agile students, yang mampu beradaptasi, yang mampu menyesuaikan diri pada kondisi apapun, termasuk di dalamnya memiliki higher critical thinking skills, jadi keterampilan berpikir tingkat tinggi, kemudian kolaborasi, komunikasi, dan sebagainya. Ya, inilah perlu saudara kuasai literasi. Mohon dipahami literasi tidak hanya sekedar membaca dan menulis atau berhitung, tapi betul-betul menguasai terkait dengan yang tadi saya sebutkan, ada literasi teknologi, literasi manusia, literasi data, dan literasi yang lain, termasuk di dalamnya adalah literasi financial, literasi bahasa, dan sebagainya. Yang kedua, bagaimana cara mengasah kemampuan problem solver sehingga pada saat lulus nanti mempunyai kontribusi di masyarakat luas. Tadi sudah saya sampaikan, di abad 21
kita memiliki keterampilan yang dibutuhkan pada kondisi abad 21. Salah satunya adalah creativity and innovation, critical thinking and problem solving. Jadi ada problem solving di sini. Critical thinking and problem solving. Tentunya saudara dapat melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kemampuan memecahkan permasalahan yang ada. Baik dilakukan dengan perkuliahan, mata kuliah yang saudara ambil, termasuk juga maupun kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Jadi gabungan antara perkuliahan dan kegiatan-kegiatan mahasiswa itu akan mempertajam saudara mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Ya, tentunya saya menyarankan kepada saudara tidak hanya ikut kuliah tetapi juga ikut kegiatan mahasiswa. Ketika saudara mengikuti dua hal tadi, intra sama ekstra kurikuler, saudara akan berhadapan dengan latihan-latihan untuk memecahkan masalah yang saudara hadapi baik di dalam perkuliahan maupun di dalam kegiatan mahasiswa. Kemudian yang ketiga terkait dengan membangun kepribadian yang mempunyai integritas. Ingat bahwa saudara adalah mahasiswa UNJ. Sebagai bagian dari UNJ, saudara harus memiliki integritas yang tinggi. Karena apa? Saudara setelah masuk menjadi mahasiswa UNJ, maka bendera saudara tidak lagi bendera keluarga saudara, tetapi memiliki bendera UNJ yang harus saudara jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai saudara menodai UNJ. Untuk itu integritas kepada UNJ perlu saudara tingkatkan. Bagaimana meningkatkan integritas UNJ? Tentunya saudara harus memiliki kesenangan atau memiliki jadi percaya kepada UNJ bahwa UNJ adalah salah satu universitas yang berada pada klaster 1. Tentunya saudara bangga atas perolehan peringkat UNJ yang berada di klaster 1 peringkat 12. Sehingga kebanggaan terhadap UNJ itu harus saudara tumbuh kembangkan agar saudara memiliki integritas. Yang kedua, saudara harus mampu memberdayakan saudara sendiri. Jadi menjadi mahasiswa yang berdaya. Ya, setelah saudara menjadi mahasiswa yang berdaya, harus mampu memberdayakan kepada orang lain. Baik teman-teman saudara, masyarakat, saudara, dan sebagainya. Dan semuanya itu dilandasi dengan tanggung jawab. Jadi saudara harus bertanggung jawab. Dengan berdaya, memberdayakan, dan tanggung jawab, serta bangga menjadi mahasiswa UNJ, itu akan menumbuhkan saudara memiliki integritas yang tinggi terhadap UNJ. Karena sekali lagi bahwa saudara merupakan belahan jiwa dari UNJ yang harus menjaga eksistensi dan keberadaan UNJ. Baik di dunia masyarakat, di mata masyarakat maupun di mata dunia. Selanjutnya adalah terkait dengan cara yang efektif dalam menentukan dan merealisasikan target prestasi di kampus. Ya, saya ingat ketika saya menjadi mahasiswa di lembaga ini, dulunya IKIP Karangmalang. Setiap semester saya mencoba untuk melakukan mapping prestasi. Ya, dan juga mapping terkait dengan penyelesaian masa studi saya.
Dengan demikian mapping itu bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk merealisasikan target prestasi yang saudara miliki di kampus. Sebagai contoh, untuk semester 1, apa yang akan saudara targetkan terkait dengan perkuliahan saudara? Apa yang akan saudara targetkan terkait dengan pengalaman organisasi saudara? Sehingga tujuan-tujuan itu perlu di breakdown ke dalam tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Jangka pendek yang dimaksud adalah setiap semesternya. Itu sudah harus melakukan ya, membuat peta jalan saudara dan mapping ya, terhadap prestasi yang akan saudara inginkan saudara targetkan per semester dan 5 tahun ke depan. Atau jangan sampai 5 tahun ke depan, mungkin bisa 3 tahun lah sudah bisa lulus dari UNJ. Ya, di samping itu perlu ada kolaborasi antar teman, ya, antar teman sejawat, baik dalam prodi maupun lintas prodi. Ya, karena kolaborasi ini dapat dijadikan sebagai cara yang efektif untuk merelasikan target. Ya, dan yang ketiga tentunya berkomunikasi. Berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka untuk merealisasikan target yang saudara inginkan. Dan yang terakhir, ya, apakah selama kuliah seorang mahasiswa harus dituntut berorganisasi? Ya sebenarnya tidak ada tuntutan, saudara harus berorganisasi. Tetapi ingat, dengan berorganisasi saudara tidak hanya memperoleh wawasan, keilmuan sesuai dengan prodi saudara, tetapi hal-hal yang saudara tidak pelajari melalui bangku sekolah. Karena organisasi kan tidak disampaikan di dalam perkuliahan, ya, tetapi itulah pengalaman tambahan yang harus saudara ikuti dalam rangka untuk mempertajam baik hard skill maupun soft skill saudara. Sehingga cara berkomunikasi, cara berkolaborasi, cara memecahkan masalah dan sebagainya itu dapat diperoleh melalui organisasi. Termasuk untuk penajaman literasi manusia. Oke, literasi manusia itu dapat diperoleh melalui berorganisasi. Ya. Saya ingat ketika saya jadi mahasiswa itu banyak sekali organisasi yang saya ikuti, termasuk diantara adalah KMA. Ya, jadi penerima beasiswa waktu itu. Kemudian yang kedua Menwa, Resimen Mahasiswa. Kemudian koperasi, kemudian menjadi BEM dan sebagainya. Itulah pengalaman yang saya peroleh pada saat saya berkuliah. Dan itu pengalaman itu sangat bermanfaat ketika saya lulus ya sampai memperoleh kepercayaan sebagai wakil rektor bidang akademik. Itulah leadership, jiwa kepemimpinan muncul dari berorganisasi. Untuk itu saya menghimbau kepada saudara tidak hanya kuliah tetapi juga ikut berorganisasi. Apabila tidak, bolehkah seorang mahasiswa memulai wirausaha? Oh iya, sangat diperbolehkan saudara. Maka ya kalau bisa ya berorganisasi dan berwirausaha. Itu secara simultan, termasuk juga kuliah. Karena saya yakin bahwa saudara memiliki kepawean untuk melaksanakan multitasking. Jadi multitasking. Jadi tugas-tugas atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan secara bersamaan. Ya. Jadi kewirausahaan juga harus merupakan bagian dari kehidupan saudara dalam rangka untuk menjadi orang yang mandiri, tidak bergantung pada orang tua ataupun orang lain. Karena kewirausahaan itu juga sangat penting bagi saudara dalam rangka mencapai cita-cita saudara. Bagaimana cara supaya dapat memilih jenis wirausaha yang tepat sehingga tidak mengganggu aktivitas perkuliahan? Silahkan saudara bisa mengidentifikasi ya,
jenis-jenis usaha yang tidak menyita waktu. Ya, saat ini kita berada pada IoT, Internet of Things. Silahkan, apakah saudara melalui menjual jasa atau barang secara online, silahkan. Misalkan melakukan pendampingan kepada para peserta didik tingkat SD, SMP, ya. Kalau dulu privat ya, kan bisa secara online. Atau menghasilkan model-model pembelajaran yang membantu kepada para peserta didik di satuan pendidikan, apakah itu sekolah dasar atau SMP ya atau SMK. Itu kan bisa sebagai usaha saudara. Atau usaha-usaha yang lain yang sesuai dengan hati nurani saudara. Ya, sehingga saudara mampu ya mengembangkan jiwa kewirausahaan dalam rangka untuk membantu orang tua saudara. Ya, waktu saya jadi mahasiswa, saya usaha dalam hal jasa, yaitu privat, ya, yaitu ya untuk nambah-nambah lah, untuk nambah-nambah uang ataupun yang lain, silaturahim tentunya menambah saudara, yang tidak hanya dihargai dengan uang tetapi juga bersilaturahim ya untuk berkolaborasi dengan orang lain ya, termasuk juga untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah. Jadi silakan saudara mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang disesuaikan dengan minat saudara, kesenangan saudara, dan tentunya latar belakang saudara dalam rangka untuk memiliki atau menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship. Itu sangat penting di era revolusi industri 4.0 atau di abad 21 ini. Karena sebagaimana kita ketahui, itu is very difficult for us to get a job. Jadi sulit ya untuk memperoleh pekerjaan. Ya. Oleh karenanya lulusan UNY harus mampu menciptakan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan, bukan job seeker, but job creator. Ya. Melalui kewirausahaan tadi, saudara akan mampu menjadi orang yang meng-create atau menciptakan pekerjaan, yaitu job creator, bukan job seekers. Saya kira itu saja yang saya sampaikan kepada saudara untuk menanggapi pertanyaan dari teman-teman saudara dalam rangka untuk meningkatkan soft skill saudara dan juga wawasan saudara sebagai mahasiswa yang profesional. Tidak hanya menekankan pada perkuliahan tetapi juga menggabungkan antara kegiatan perkuliahan dan kegiatan kemahasiswaan. Saya kira itu saja. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.